就是天魔战场。你可要小心了，有人来了。谁？是吗？小心啊！行凶吧！大胆天魔！这全身器官相反关键朝着最完美的方向改变，神变境界的仙门弟子，身肉有了阎罗金身加持。这就是神变境。第10重神变，形随我一生，神通。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Immortality. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan Pang Han beserta semua murid luar Sekte Yuhua itu bergegas menuju pada sebuah bukit. Tentu saja mereka ini bersiap melakukan ujian untuk menjadi murid dalam. Akan tetapi salah satu murid di sana terlihat pesimis untuk bisa lulus ujiannya. Karena nyatanya lawan yang akan mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan adalah sosok monster hantu. Meski begitu, seorang teman di sampingnya berusaha menenangkan rekannya ini kalau mereka pasti bisa melaluinya. Setelah kepergian mereka, terlihat juga Pang Han yang kini merasa penasaran dengan kekuatan monster yang ada pada ujian ini. Dirinya jelas saja tak sabar untuk segera melewati ujiannya kali ini. Di saat yang sama muncullah Yan Yan yang mengatakan bahwa inti monster hantu merupakan sebuah bahan yang sangat bagus untuk membuat pil. Di mana seorang praktisi yang memakan pil dari bahan monster hantu, maka pastinya kekuatannya akan meningkat. Di mana semakin tinggi kultivasi inti monsternya, maka semakin bagus pula khasiat dari pilnya. Selain dari itu, pil yang terbuat dari inti monster hantu sebenarnya lebih ajaib dari pil darah yang sebelumnya Pang Han dapatkan. Setelah sampai di puncak bukit, Pang Han disambut oleh seorang tetua Sekte Yuhua beserta senior si. Dia meminta token identitas Pang Han serta menanyakan asal-usul dirinya. Sontak saja Pang Han pun memberikan token gioknya dan mengatakan kalau dirinya merupakan seorang murid luar yang akan mengikuti ujian murid dalam. Tak basa-basi, setelah melihat token gioknya, senior si segera memintanya segera mendekatinya dan bersiap memasuki ujian murid dalam. Namun sebelum memasukinya, Pang Han terlebih dulu dijelaskan mengenai tempat yang akan dimasukinya yang sangat berbahaya. Menurut senior si, tempat itu bernama Medan Perang Kuno yang di dalamnya terdapat monster hantu yang lebih bahaya, yakni dibandingkan dengan di gurun pasir kemarin. Selain itu, senior si juga kembali menanyakan tekad Pang Han jika saja Pang Han belum percaya diri memasukinya, maka saat ini Pang Han bisa kembali mundur untuk menjadi murid dalam. Tapi jelas Pang Han tidaklah takut, dengan tekadnya Pang Han akan maju walaupun bahaya mengintainya. Lagi-lagi sebelum pergi, Pang Han diberikan sebotol pil yang bisa membuat Pang Han tidak perlu makan selama 10 hari. Sontak saja Pang Han merasa kaget, ia tak menyangka senior si sebenarnya sangatlah baik. Alhasil tak basa-basi lagi, Pang Han segera memasukinya dan seketika ia pun dibawa pada sebuah tempat yang sangat kacau. Di sana hanya terlihat bebatuan hingga padang pasir yang sangat tandus. Pang Han merasa terkejut mengenai tempat ujian ini yang melihat begitu sangat kacau. Dikatakan Medan Perang Kuno merupakan sebuah tempat yang didesain khusus oleh tetua Sekte Yuhua yang bernama Peng Bayu. Dikatakan pula jarak antara Sekte Yuhua dengan tempat ini berkisar hingga ribuan mil jauhnya. Namun semua itu tidaklah menyurutkan keberanian Pang Han untuk menjadi kuat dan melalui ujian kali ini. Namun setelah memasuki tempat ini, tiba-tiba Pang Han menjadi kaget bukan kepalang ya, karena tubuhnya terasa sangatlah ringan. Yang ternyata tempat ini memiliki gravitasi yang cukup rendah sehingga selain meringankan tubuh, semua gerakan di tempat ini juga menjadi lambat.
Pang Han kemudian menanyakan tindakan selanjutnya yang harus dia lakukan. 我们现在做什么？ Selain itu, Pang Han juga merasa kaget karena di tempatnya tidak satupun murid-murid Sekte Yuhua yang ada di sini. Ternyata setelah memasuki portal tadi, semua orang telah dikirim secara acak yang hal itu merupakan rencana Peng Baiyu supaya para murid tidak membuat sebuah kelompok. Meskipun rencana Baiyu sangatlah berbahaya, tapi ini semua untuk murid-murid Sekte Yuhua untuk menjadi kuat. Pang Han juga akhirnya mengerti, dengan begitu ia pun bersiap untuk melangkah maju bertemu dengan para monster di tempat ini. Pada saat yang sama Yan Yan mengatakan bahwa di sana ada sosok yang muncul. 你可要小心了，有人来了。 谁？ Ternyata itu adalah Pang Qingwei yang terlihat ketakutan hingga meminta bantuan pada Pang Han. Namun Pang Han menjadi bingung dengan siapakah yang kini mengejar Pang Qingwei. Pang Han tidaklah melihat apapun yang mengejarnya. Yang ternyata itu adalah perwujudan ilusi yang menyamar menjadi sosok Pang Qingwei untuk mengecoh Pang Han. Alhasil karena sudah ketahuan, monster hantu ini pun seketika maju melakukan pertarungan. Tapi pertarungan pun usai dikala Pang Han berhasil mengalahkannya. 天魔正在追我，快点救我！是吗？小心啊！ Ia pun lantas menanyakan apakah monster ilusi itu bisa dijadikan sebuah pil. Tapi sebelum menjawabnya, Pang Han dikejutkan dengan monster barusan yang ternyata belum tewas. Dengan kekuatan ilusinya, Pang Han kemudian dibawa pada sebuah tempat yang di sana ada Pang Qingsu. Di dalam ilusi itu, sosok yang menjadi Pang Qingsu terus saja menggoda Pang Han. Namun itu semua tidak berhasil karena tiba-tiba di dalam tubuh Pang Han seketika muncul sosok kaisar yang langsung membantainya. Phong Han，我需要你的身体。 大胆天魔！ Yan Yan yang melihatnya dia menjadi kaget bukan kepalang ya. Ia tak menyangka kalau Pang Han telah berhasil bergabung dengan tubuh Kaisar Huang Quan yang notabene perwujudan dari lukisan itu. Alhasil setelah mengalahkannya, Yan Yan langsung menyempurnakan inti monster ilusi untuk dijadikan sebuah pil. 它就存在于你的识海中。 Yan Yan tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ia pun berhasil menyempurnakannya. Pil yang dibuat ini bernama pil awan biru. Meskipun ukurannya kecil, ternyata kandungan yang ada di dalamnya itu lebih kuat daripada pil darah. Dikala menerima pil itu, Pang Han merasa kagum kepada Yan Yan yang sangat mahir dalam pemurnian pil. Ternyata Yan Yan ini dulunya merupakan seorang master yang pernah mempelajari berbagai keterampilan yang salah satunya adalah alkemis. Sembari melanjutkan perjalanan, Yan Yan mulai menceritakan kejadian demi kejadian di masa lalu yang melibatkan dirinya beserta lukisan Huang Quan yang sebenarnya adalah Kaisar Huang Quan. Yan Yan menampilkan sebuah proyeksi yang terbuat dari air serta menampilkan beberapa kejadian peperangan di masa lalu. Menurut Yan Yan, sekte terbesar di dunia ini bukanlah sekte Yuhua, melainkan adalah sekte Huang Quan. Tak hanya itu, diceritakan pula pemimpin sekte di masa lalu alias Kaisar Huang Quan diketahui pernah mempelajari sebuah teknik reinkarnasi. Namun karena peperangan terus terjadi, sang kaisar pun terbunuh dan sekte Huang Quan pun musnah. 就会得到永世的惩罚，生死道消。何等的豪迈！ 必须有人打破这天地间此生灵，举头三尺。 Dan kini setelah bercerita, mereka pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Yan Yan terus saja bernostalgia kejadian-kejadian di masa lalunya. Yang ternyata Pang Han sedikit menyayangkan guys. Meskipun tujuan kaisar baik, tapi Pang Han tak setuju nih jikalau meraihnya diharuskan mengorbankan beberapa makhluk hidup. Oleh karena itu, Pang Han sedikit menyarankan hingga mengkritik sang kaisar mengapa tujuan yang baik itu tidak dilakukan dengan cara yang baik. Jadinya menurut Pang Han, tujuan baik jika diraih dengan cara yang kotor, maka hal itu tidak bisa disebutkan sebagai seorang pahlawan. Tapi Yan Yan mengungkapkan terlepas entah itu salah ataupun benar, yang pasti semua peninggalan sang kaisar itu sudahlah musnah. Bahkan semua cerita ini sebenarnya sudah dilupakan dirinya.
Tapi pada akhirnya setelah bertemu Pang Han, ia kemudian menceritakan kembali asal-usul lukisan ini. Di sana setelah mendengarkan kisah tersebut, Pang Han mulai berpikir dan mengingat kalau dirinya tidak pernah membunuh orang baik. Yang ada tujuan Pang Han melakukan pembunuhan itu tiada lain adalah untuk melindungi diri. Tapi ada satu hal yang membuat Pang Han menjadi sangat menyesal guys, yakni dia merasa penyebab kematian Hong Yi itu adalah dirinya. Oleh sebab itulah di sana Pang Han bertekad melanjutkan impian Kaisar Huang Quan untuk menyelesaikan teknik reinkarnasi demi Hong Yi. Namun untuk cara menggapainya Pang Han tidak akan menggunakan cara yang kotor. 并没有错杀过一个好人。阿飞，杀红粉太子混入我的识海里，要吃我红衣，是因为我无辜而做冤魂，或许，而是会用堂堂正正的手段。 Setelah itu, Yan Yan kemudian menyuruh Pang Han untuk segera menyerap pil tadi. Ia merasakan kalau kekuatan Pang Han secepatnya akan segera menerobos. Dan benar saja setelah menyerapnya, semua otot hingga semua jaringan di tubuh Pang Han seketika ditingkatkan. Yan Yan berharap kali ini Pang Han akan melakukan sebuah terobosan. Karena ranah fisik tingkatan 10 tentu saja sangatlah kuat. Alhasil tak membutuhkan waktu yang lama. Pang Han kemudian melakukan terobosan menjadi kekuatan fisik di tingkat 10. 是控制全身器官向上跟前，朝着最完美的方向改变。神变境界的仙门弟子，身肉有了阎罗金身加持。这就是神变境。第10重神变，形随我一生。神通。 Scene kemudian berpindah, terlihat di sana ada sosok monster tubuh manusia berkepala ayam. Selain dari monster ayam, di sana juga hadir praktisi yang berasal dari alam bawah. Dia membicarakan mengenai kejadian di gurun pasir yang melibatkan Pang Qingsu beserta Pang Han yang telah membantai Molin. Selain itu, mereka juga telah mengetahui tentang senjata labu giok yang juga telah dibegal. Tapi meski begitu, kelompok monster ayam ternyata tidaklah menghiraukan masalah itu. Mereka tentu saja bukan paksi dari alam bawah yang tentu saja kejadian semacam itu bukanlah urusan mereka. Namun pada saat ini kelompok monster ayam tentu saja tidak tinggal diam. Hal itu dikarenakan Peng Baiyu telah menjadikan tempat mereka menjadi sebuah lahan ujian sekte Yuhua. Alhasil ketua kelompok ayam kemudian memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk bersiap melakukan pembantaian kepada murid ini. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, and seperti biasa, salam para jagoan.